Propertes di DPR RI, penjagaan ketat dilakukan di rumah pribadi Komjen Pol Tito Karnavian. Tito rencananya akan menjalani fit and proper test bersama Komisi 3 DPR pada pukul 10 pagi nanti. Kita langsung bergabung dengan rekan kami, sudah ada Gadis Bianca yang akan melaporkan dari kawasan Senopati, Jakarta. Ya Gadis, bagaimana situasi terkini di kediaman Tito saat ini? Ya Elvita, kami baru saja melepas keberangkatan dari Komjen Pol Tito Karnavian di rumah pribadinya di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, Komjen Pol Tito Karnavian berangkat dari kediamannya di kawasan Senopati ini untuk menuju gedung DPR RI Senayan untuk melakukan fit and proper test bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Sejak pagi memang pengamanan sudah dilakukan cukup ketat. Sejumlah petugas sudah berjaga-jaga, berkoordinasi dan terlihat keluar masuk rumah untuk melakukan penjagaan dan berkoordinasi keberangkatan dari Komjen Pol Tito Karnavian. Dan tadi pun kami sempat menemui petugas yang berjaga-jaga dan mengatakan bahwa Komjen Pol Tito Karnavian tidak berkenan untuk ditemui wartawan di kediamannya pada pagi hari ini. Dan setelah berangkat dari kediamannya ini, nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komjen Pol Tito Karnavian akan menjalani fit and proper test bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Dan jika memang fit and proper test ini berjalan mulus, nantinya anggota Komisi 3 DPR RI akan memutuskan apakah Komjen Pol Tito Karnavian ini lolos seleksi dari pencalonan Kapolri. Nanti tepatnya pukul 20 akan diputuskan, dan memang nantinya tahapan selanjutnya akan dibawa ke sidang paripurna Selasa pekan depan. Dan tentunya jika sudah diputuskan di sidang paripurna Selasa pekan depan, nantinya Komjen Pol Tito akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Selasa lalu, Elvita, telah dilakukan rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI mengenai pencalonan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri tahun 2016 ini, dan rapat dengar pendapat dapat dikatakan berjalan cukup mulus karena sebagian besar anggota Komisi 3 DPR RI menyetujui pencalonan Tito Karnavian. Dan turut hadir pula dalam rapat dengar pendapat tersebut Ketua Kompolnas Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Ketua Kompolnas Yasona Lawli, dan juga ada Ketua PPATK dan Ketua serta jajaran Komisioner KPK untuk menerangkan dan menjelaskan bagaimana track record selama ini Komjen Pol Tito Karnavian menjabat sebagai dari awal mulanya ia bertugas di Kepolisian Republik Indonesia. Dan kemarin juga sejumlah anggota DPR RI Komisi 3 ini mengunjungi rumah dinas Komjen Pol Tito Karnavian di Komplek Polri Ampera Ragunan untuk mengetahui bagaimana situasi di rumah Komjen Pol Tito dan juga bagaimana ia bermasyarakat di sekitar lingkungan Komplek Polri tersebut. Selain itu, Komjen Pol Tito Karnavian, Elvita, dikenal sebagai abdi bayangkara yang cerdas, berintegritas, tidak terkait dengan kepentingan, sehingga Komjen Pol Tito diharapkan menjadi kepala Polri yang dapat menjaga marwah Polri dan juga memberikan reformasi internal di Badan Polri sendiri. Ia lulus, Elvita, sebagai akpol terbaik dari angkatan 1987 dan meneruskan pendidikan di University Auckland di Selandia Baru serta mendapat gelar PhD dari Nanyang Technological University Singapura pada tahun 2008. Dari track record Komjen Pol Tito dan juga tanggapan positif pejabat tinggi negara, anggota DPR dan juga masyarakat, Elvita, tentu kita semua harapkan calon Kapolri tahun 2016 yang akan menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang bulan Juli nanti akan memasuki masa pensiun dapat mewujudkan harapan masyarakat, menjaga keamanan dan ketentraman, dan mewujudkan reformasi di Badan Kepolisian Republik Indonesia. Dan nanti, Elvita, kita akan mengetahui bagaimana jalannya fit and proper test di gedung DPR RI untuk melihat apakah memang Komjen Pol Tito Karnavian ini dapat melewati seleksi yang dilakukan oleh DPR. Untuk sementara demikian, Elvita, dari kediaman Komjen Pol Tito Karnavian di kawasan Senopati, kembali ke studio. Ya, Gadis Bianca, terima kasih Gadis untuk laporannya.
Dan setelah melihat bagaimana persiapan di kediaman Komjen Pol Tito Karnavian, kita akan bergabung dengan rekan kami. Sudah ada Jessica Wower yang akan melaporkan bagaimana kondisi terkini dari gedung DPR RI. Ya, Jessica. Ya, Jessica, bagaimana persiapan Komisi 3 menjelang fit and proper test? Apakah sudah ada anggota DPR yang datang? Waktu saat ini sudah menunjukkan lebih dari pukul 9 Elvita, memang sesuai dengan agenda uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian rencananya akan digelar pada pukul 10 pagi ini. Namun saat ini yang bisa saya gambarkan yang ada di sekitaran ruang rapat Komisi 3, memang belum ada begitu banyak anggota Komisi 3 yang tiba di ruang rapat Komisi 3 pada kali ini, dan kami juga para awak media hingga saat ini masih menunggu kedatangan dari calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian. Agenda uji kepatutan dan kelayakan hari ini sedianya akan dimulai pada pukul 10 dan tentunya ada sejumlah hal yang ingin digali oleh Komisi Hukum DPR kepada calon tunggal Kapolri, yaitu diantaranya apa saja sebenarnya visi dan misi dari Tito Karnavian jika nanti terpilih sebagai calon atau terpilih sebagai Kapolri. Memang Elvita, jika kita melihat ini terkait dengan bagaimana proses pergantian Kapolri, sebelumnya ada sejumlah wacana dan juga opsi yang sempat menguat begitu di kalangan publik bahwa ada beberapa nama perwira bintang 3 yang digadang-gadang akan menjadi atau menggantikan posisi Jenderal Badrodin Haiti, dan juga sempat muncul salah satu wacana yang sempat menguak ke publik, yaitu terkait dengan rencana perpanjangan tugas atau perpanjangan masa jabatan dari Kapolri yang ada saat ini, Jenderal Badrodin Haiti. Namun seiring waktu memang Presiden saat itu masih menunggu berbagai masukan baik dari Wanjakti, Kompolnas dan juga masyarakat, sehingga ada beberapa nama juga yang sempat menguat, diantaranya memang perwira bintang 3 ini seperti nama Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan, kemudian nama Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, dan nama Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno. Dan akhirnya setelah melakukan berbagai proses yang panjang dan juga di tengah rasa penasaran para politisi yang ada di Senayan dan juga tidak kalahnya masyarakat yang tentunya menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo, dikarenakan memang masa jabatan dari Jenderal Badrodin Haiti ini akan segera berakhir pada tanggal 24 Juli 2016 nanti. Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan memilih Kepala BNPT yaitu Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri yang akan menggantikan posisi Jenderal Badrodin Haiti. Memang proses pembahasan Kapolri di DPR dimulai pada saat tanggal 15 Juni lalu. Ketua DPR secara resmi menerima surat dari Presiden terkait dengan pengajuan usul calon tunggal Kapolri tersebut. Pasca diterimanya surat resmi dari istana tersebut, akhirnya pimpinan DPR menggelar rapat pimpinan dan dilanjutkan dengan rapat paripurna, di mana pada rapat paripurna yang digelar pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 tersebut, pimpinan DPR secara resmi membacakan surat yang masuk dari Presiden terkait dengan proses pemberhentian dan juga penggantian Kapolri, dan dilanjutkan. Agenda pembahasan ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang MD3 dilanjutkan tentunya dengan pembahasan antara pimpinan DPR dan juga para pimpinan fraksi, di mana rapat BAMUS ini menugaskan secara resmi Komisi 3 atau Komisi Hukum untuk memproses lebih lanjut bagaimana nanti proses pergantian dari Kapolri sendiri. Adapun memang proses penggantian Kapolri atau proses pembahasan calon tunggal Kapolri ini sudah dimulai sejak hari Selasa lalu, Elvita, di Komisi Hukum sendiri, di mana pada hari Selasa Komisi 3 DPR secara resmi menerima atau meminta masukan dari masyarakat, meminta masukan maksud kami dari Kompolnas, KPK dan PPATK terkait dengan bagaimana sebenarnya rekam jejak dari calon tunggal Kapolri atau Komjen Pol Tito Karnavian. Saat ini bisa saya gambarkan, mungkin bisa dilihat di sekitar atau di depan ruang rapat Komisi 3, para awak media sudah tengah bersiap menunggu kedatangan dari calon tunggal Kapolri. Sepertinya bisa dilihat Komjen Pol Tito Karnavian saat ini tiba di ruang rapat Komisi 3 DPR. Masih para awak media mencoba meminta tanggapan resmi dari Komjen Pol Tito Karnavian terkait dengan apa saja nanti persiapan dan juga apa saja yang sudah disiapkan oleh Tito Karnavian dalam menghadapi uji kepatutan dan kelayakan hari ini di Komisi 3 DPR. Setidaknya Elvita, sedikit bisa saya gambarkan, memang ada beberapa hal yang rencananya nanti akan disampaikan oleh Komjen Pol Tito Karnavian pada saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3
3 DPR ini, di mana memang sebelumnya Tito Karnavian menyatakan sudah menyiapkan tim khusus ini disiapkan untuk mempersiapkan apa saja program-program dan juga mungkin materi yang akan disampaikan pada saat uji kepatutan dan kelayakan. Dan tim yang sudah disiapkan oleh calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian ini terdiri dari 5 orang perwira muda, diantaranya ada nama